Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa Murabbi Arwahina, pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah, wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamati. Para wakil talqin Syekh Mursid, Bapak Ki Haji Mahya, Bapak Ki Haji Mahmud Johnson, Bapak Dr. Reza, Bapak Ki Haji Dr. Reza, Bapak Ki Haji Zainal Muttaqin, Bapak Ki Haji Imam, dan seluruh para wakil talqin, mohon maaf tidak sebutkan satu satu, pemangku manaqib yang kami hormati, Bunda Haja Haya, Bunda Dr. Sari, Prof. Priyatno, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang cukup menakutkan dengan berita-berita yang selalu Covid. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, keluarga kita dengan keberkahan guru mursyid. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Bapak Kiai Nur Fahid, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abah menjelaskan huruf Qaf dari bulan Zulqa'dah itu dengan al-qanaah. Al-qanaah. Apa yang maksud dengan al-qanaah? Ar-ridha bima ar-ridha bil kismah. Ridho menerima, nerimo dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang, merasa puas. Bukan berarti tidak menginginkan yang lebih. Ini merupakan naluri manusia yang ingin sesuatu yang lebih dari apa yang didapati. Ketika suhbah dengan Abah, ada seorang ikhwan datang kepada Abah. Lalu ikhwan itu bercerita mendapatkan proyek. Taruhlah misalnya dia mendapatkan dana dari proyek itu sekitar 20 juta. Lalu beliau menginfakkan sebagian hartanya kepada Abah dan berkata, Abah doain biar dapat lebih gede lagi. Biar dapat lebih gede lagi. Pas saat itu Abah melirik kepada yang hadir termasuk saya yang ada di sana. Sambil ketawa Abah mengatakan naluri manusia untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang didapatkan. Lalu Abah membaca zuyyina linnasi hubbus sahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Bahwa Allah telah menghiasi manusia untuk mencintai kehidupan di dunia ini. Dan Abah membacakan sebuah hadis, jika manusia mendapatkan satu lembah, satu ladang dari emas, maka dia akan meminta kepada Allah 2 ladang lagi. Inilah manusia, naluri manusia, seluruh manusia. Maka thariqah, zikir yang diajarkan oleh guru agung mengeluarkan kita dari itu. Bukan berarti kita tidak menginginkan sesuatu yang lebih, tapi kita bersyukur atas apa yang kita terima. Maka bahasa Abah dalam mendefinisikan syukur adalah mensyukuri apa yang sudah ada. Seorang yang punya motor, syukurilah dengan motor yang kita punya. Dengan menggunakan kepada sesuatu yang Kalau orang yang punya motor, yang dilihat adalah orang yang punya mobil,
Hatinya selalu menginginkan mobil. Kemanapun dia pergi, dia ingin mobil, 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 mobil. Inilah naluri manusia. Cuman dikhawatirkan adalah kenikmatan yang Allah berikan berupa motor, dia lupakan. Kenikmatan yang Allah berikan berupa motor, dia lupa. Sehingga tidak menganggap motor itu merupakan kenikmatan yang besar dari Allah. Motor itu kenikmatan yang besar. Bisa punya motor, bisa naik motor. Berapa banyak orang yang tidak bisa membeli motor? Berapa banyak orang yang punya motor tapi nggak bisa naik motor? Berapa banyak orang yang tidak sanggup naik motor karena angin dan sebagainya. Orang itu mendapatkan kenikmatan mempunyai motor, bisa menggunakan motor, dan tidak terpengaruh dirinya ketika kena angin ketika saat naik motor. Dia lupa nikmat itu. Kenapa? Karena di otaknya yang diinginkan adalah mobil. Apa yang terjadi? Dia kufur nikmat. Dia kufur nikmat, dia lupa dengan kenikmatan Allah. Sedangkan Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan tambahan kenikmatan itu. Syukurilah dengan motor. Walaupun di hati menginginkan, ya Allah berikan aku mobil. Tapi jangan sampai melupakan kenikmatan motor yang kita punya. Lihatlah motor dan pujilah Allah. Ketika melihat motor, ucapkan alhamdulillah. Ketika melihat motor, ucapkan kebesaran Allah karena kenikmatan itu. Maka Allah berjanji, la azidannakum, aku akan memberikan tambahan atas kenikmatan itu. Wala in kafartum, jika engkau kufur, di rumahmu ada motor, tapi kamu tidak mengucapkan alhamdulillah. Di rumahmu ada motor, tapi hatimu tidak bersyukur kepada Allah. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku begitu pedihnya. Bisa jadi orang yang tersebut dihilangkan kenikmatan motornya. Dia tidak bisa lagi naik motor. Bahkan bisa diberikan sesuatu yang na'udzubillah. Inilah qanaah. Definisi Abah mengatakan, wa fi istilahi ahlil haqiqah, dan menurut istilahnya orang-orang yang ahlil haqiqah, yang sudah mendapatkan makom yang tinggi, qanaah adalah as-sukun inda adamil ma'lufat. Dia merasa tenang ketika tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Saya ulangi lagi, dia merasa tenang. As-sukun ini merasa tenang, tidak berubah amaliyahnya, tidak berubah zikirnya, tidak berubah ibadahnya, tidak berubah kebaikannya, tidak berubah hatinya membesarkan Allah, inda adamil ma'lufat, ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Contoh, Bapak, Ibu punya proyek, sudah membuat rencana, plan yang sangat bagus sekali. Ternyata proyek itu gagal. Sedangkan sudah mempunyai rencana yang sangat bagus sekali. Gagal. Allah gagalkan. Ketika Bapak sukun, apa? Tidak berubah bersyukur kepada Allah. Tidak berubah amaliyah Bapak. Tidak berubah ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Yang biasanya manakib tetap manakib. Yang biasanya zikir la ilaha illallah habis sholat tetap zikir la ilaha illallah. Yang biasanya zikir hobi dijaga tetap zikir hobi dijaga. Tidak berubah amaliyahnya. Maka kalau seperti itu termasuk orang yang qani, orang yang qanaah, orang yang merasa bersyukur, puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Abah mengutip sebuah
Sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Ini menarik. Dalam kitab Fathul Jalil fi alamatil mursyid, Fathul Jalil yang tulis oleh Abba punya kitab namanya Fathul Jalil tentang tanda-tanda kemursidan. Abba membahas qanaah di sana. Dalam kitab itu Abba membahas tentang qanaah. Dan Abba bercerita, ketika Abba duduk di samping Abah Anom, suhbah dengan Abah Anom, tiba-tiba ada ikhwan datang. Tidak dijelaskan ikhwan itu membawa apa, tapi dalam hati Abah menginginkan apa yang dimiliki oleh ikhwan itu. Itu kan sesuatu hal yang lumrah. Misalnya, taruhlah ikhwan itu membawa mobil baru, atau memakai jam yang bagus, atau memakai cincin, batu cincin yang bagus. Dalam hati Abah itu terdetik, alangkah enaknya kalau punya apa yang dimiliki oleh orang itu. Ketika itu Abah Anom mendengar hati Abah Aos. Didengar tuh. Langsung Abah Anom menegur, berkata, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah, tidak rakus kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Izhad bima fi aidin nas. Janganlah kamu rakus kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Yuhibbukan nas, maka manusia akan suka denganmu. Ya Allah, itulah guru mursyid kita. Kalau kita mungkin, misalnya, saya duduk di Abah Anom, misalnya, lalu saya menginginkan sesuatu yang dimiliki taruhlah misalnya dengan Pak Mulyanto. Pak Mulyanto datang dengan cincin yang bagus, dalam hati saya, enak ya, cincin itu bagus sekali ya. Itu mungkin tidak akan ditegur oleh Abah Anom. Tapi tingkatan Abah Aos yang sudah dibina oleh Abah, dari awal masuknya ke dalam Thariqah dibina, dipersiapkan sebagai penerusnya, seperti itu saja ditegur oleh Abah Anom. Kalau saya mungkin biarin aja. Lihat misalnya Kezenal datang dengan mobil baru, ya Allah enak banget ya punya mobil baru. Mungkin biasa aja. Karena makom saya ya makom. Amin, amin, mobil baru, amin. Amin, mobil baru yang mudah-mudahan ya. Mungkin biasa-biasa aja. Tapi Abah Aos, karena dipersiapkan oleh Abah Anom sebagai penerusnya, langsung mendapatkan teguran dengan berkata, izhad fid dunya yuhibbukallah. Wahai anakku, wahai Aos, penerusku, juhudlah kepada dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Juhudlah kepada, janganlah tamak menginginkan apa yang diinginkan oleh orang lain, maka engkau akan dicintai oleh orang lain. Abah sering ngomong begini, haram bagi Abah berharap diberikan oleh ikhwan dengan apa yang dimilikinya. Menginginkan diberikan oleh ikhwan, Kezenal datang bawa mobil baru. Lalu Abah mengharapkan mudah-mudahan Kezenal ngasih mobilnya. Itu bagi sekelas Abah haram hukumnya. Abah mengajarkan kepada kita, jangan berharap itu. Apalagi meminta. Apalagi meminta. Ada ikhwan bilang, saya punya cincin, bagus, jutaan harganya. Kalau Abah minta, saya kasih. Ya Allah, tidak akan pernah Abah meminta. Tidak akan pernah lisan Abah meminta kepada ikhwan. Apapun yang dia pakai, Abah diam. Tapi kalau diberikan, pasti Abah menerima. Inilah yang diajarkan dalam dunia thariqah kita. Jangan meminta. Jangan mengharap. Kenapa? Agar menjadi qanaah.
hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan, iza kunta za qalbin qanu'in wa anta wa malikid dunya sawa'u wa la tajza li hadisatil layali wa mal hawadisid dunya baqa'u. Jika engkau punya hati yang qanaah, merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan, puas, maka engkau akan menjadi seorang seperti raja, penguasa dunia. Walaupun cuma memakai sepeda saja, walaupun memakai jam yang harganya cuma 20 ribuan, tapi kita merasa puas, maka kita akan seperti raja. Tidak ada yang mengatur kita. Inilah yang Abu kutip dari perkataan Ibnu Athaillah, anta hurun bima anta anhu tami ayis wa anta abdun bima anta anhu tami. Kamu akan menjadi orang yang merdeka kepada seseorang yang kamu tidak berharap kepadanya apa-apa. Kalau saya misalnya berharap kepada Kiai Mahmud sesuatu, maka akan saya menjadi berharap semuanya biar Kiai Mahmud memberikan uang 1 miliar kepada saya, karena beliau punya proyek yang besar. Maka saya akan bisa menjadi budaknya Kiai Mahmud. Apapun yang disuruh, saya ikutin. Tapi ketika saya tidak punya harapan apa-apa dengan Kiai Mahmud, tidak punya apa-apa harapan dengan Kiai Imam, maka saya adalah orang merdeka bagi dia. Maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.